Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pola bilangan. Pola bilangan ini maksudnya susunan angka yang disusun dengan pola-pola tertentu. Saya langsung jelaskan di sini. Pola yang pertama ada pola bilangan ganjil, yaitu tersusun dari angka-angka yang ganjil, misalnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalau dimulai dari angka 1, maka rumusnya menjadi UN sama dengan 2N min 1. Ada juga yang dimulai dari angka 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kalau yang seperti ini, maka rumusnya menjadi UN sama dengan 2N plus 1. Kita kasih contoh. Tentukan bilangan ke 10. Maka 10 ini akan berubah menjadi N. Masukkan ke angka, misalnya ini diketahui pola bilangannya, kita pakai yang pertama ya, 1, 3, 5, 7, 9. Terus ditanyakan pola bilangan yang ke-10 itu angka berapa? Berarti 10 ini masukkan ke N. Kita pakai rumus yang pertama. UN sama dengan 2N min 1. N-nya kita ganti dengan 10. Jadi 2 kali 10 dikurang 1. 2 kali 10 sama dengan 20, dikurang 1 berarti 19. Nah, misalnya ada lagi contoh. Diketahui pola bilangan 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ditanyakan berapa bilangan, tentukan pola bilangan yang ke 100 misalnya gitu. Nah, 100 ini akan menjadi N nantinya. Masukkan karena di depannya 3, masukkan ke rumus yang kedua. UN sama dengan 2N plus 1. N-nya diganti dengan 100, berarti 2 kali 100 ditambah 1. 2 kali 100, 200, ditambah 1 berarti 201. Ini yang pertama untuk pola bilangan ganjil. Kemudian ada yang kedua, itu pola bilangan genap. Pola bilangan genap ya angkanya genap ya, misalnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Rumusnya UN sama dengan 2N. Contohnya, misalnya diketahui dengan pola bilangan seperti ini ya. Diketahui pola bilangan seperti ini, berapa angka yang terletak pada bilangan urutan ke 50 misalnya. Maka 50-nya menjadi N, berarti U50 sama dengan 2N, berarti 2 kali 50, berarti jawabannya 100. Terus yang ketiga, ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini itu biasanya angka-angkanya angka-angka bilangan kuadrat, misalnya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 gitu ya, bilangan-bilangan kuadrat. Kalau 1 itu 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, 4 kuadrat gitu ya. Nah, rumusnya UN sama dengan N kuadrat. Kalau misalnya ditanya suatu bilangan polanya seperti ini, berapa bilangan urutan ke 100? Berarti U100 sama dengan N pangkat 2. Berarti N-nya kita ganti dengan 100. 100 pangkat 2 berarti 10.000. Begini. Nah, yang keempat ada pola
bilangan persegi panjang. Contohnya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Berasal dari mana angka-angka ini? Kalau kita membentuk suatu pola dengan gambar lingkaran-lingkaran, maka bentuknya jadi seperti ini. Kalau 2 itu begini, kalau 6 itu jadi begini, kalau 12 itu begini, nah jadi membentuk persegi panjang. Nah, ini urutan ke-1, urutan kedua, ketiga, keempat. Dengan rumus UN sama dengan N kali N plus 1. Misalnya ditanyakan ada pola bilangan seperti ini. Ditanyakan berapa bilangan ke-25. Maka kita masukkan ke rumus ini. N-nya kita ganti dengan 25. 25 dikali 25 tambah 1. 25 dikali 26. Jawabannya adalah 25 kali 26. Jawabannya adalah 650. Seperti ini. Terus ada yang kelima, pola bilangan segitiga. Contoh angkanya biasanya 1, 3, 6, 10, 15. Dapat dari mana angka ini? Jadi kalau kita bentuk titik-titik seperti tadi, 1 berarti lingkarannya 1, kalau 3 begini, kalau 6 begini, kalau 10 nah begini. Jadi lingkarannya 1, lingkarannya 3, lingkarannya ada 6, begitu dan seterusnya ya. Jadi bentuknya segitiga. Rumusnya adalah UN sama dengan setengah N kali N plus 1. Contoh, dengan pola bilangan seperti ini, tentukan pola bilangan ke-20. Berarti N-nya kita ganti dengan 20. Setengah kali 20, setengah kali N ya, N-nya kita ganti 20. Baru N yang di sini kita ganti dengan 20 lagi, tambah 1. Tembak aja ini, jadi 10. Berarti 10 dikali 20 tambah 1, 21. Berarti 210. Yang terakhir ada namanya pola bilangan Fibonacci. Fibonacci itu artinya setiap dari urutan angka yang pertama dan kedua itu dijumlahkan. Jadi misalnya kayak kita tentukan ada angka 1 terus 2. Nah, ini dijumlahkan. 1 tambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. 3 tambah 5 hasilnya 8. 5 tambah 8 hasilnya 13. Itu namanya pola bilangan Fibonacci. Jadi angka yang pertama tambahkan dengan angka kedua tambahkan angka ketiga, terus nanti dia akan terisi terus seperti itu. Nah, kalau untuk menjawab soal-soal, maka kalian harus memperhatikan dulu pola-pola bilangan yang tadi. Apakah dia pola bilangannya ganjil? Apakah dia genap? Apakah dia berbentuk kuadrat? Apakah dia berbentuk persegi panjang? Apakah dia membentuk pola segitiga atau Fibonacci? Jadi harus teliti di situ ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.